Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dengan uh, peranan gizi dalam penata laksanaan DM di dalam COVID-19. Jadi pengelolaan di DM dalam kondisi new normal COVID-19 ini merupakan bagian kedua. Sedangkan bagian pertamanya bisa di rekan-rekan atau bapak atau ibu bisa melihat di YouTube channel saya Gizi Des. Saya akan mengulangi beberapa materi atau beberapa slide pada penata laksanaan pengelolaan di DM ini. Nah, seperti kita ketahui di akhir video saya yang pertama bahwa mungkin bagi penderita kencing manis atau diabetes obat merupakan peranan penting, di mana ini kita harus meminum obat atau insulin sesuai dengan petunjuk dokter. Hal ini berpengaruh terhadap pengendalian gula darah mandiri, dalam hal ini pemeriksaan gula darah harian, dan harus tetap aktif dalam hal ini olahraga, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Saya tidak mencantumkan pengaturan makan di sini karena pengaturan makanan atau di DM akan dibahas lebih mendalam lagi di sini. Jadi pada bagian pertama itu ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam penata laksanaan di DM ini. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, slide ini akan saya arahkan kepada penata laksanaan 5 pilar penata laksanaan DM, yaitu edukasi, penyuluhan DM, pengaturan makan atau diet DM, olahraga, obat oral atau insulin, dan pemantauan gula darah mandiri. Jadi saya akan menekankan sekali pada pengaturan makan. Nah, seperti kita ketahui, tujuan dari diet DM atau tujuan terapi nutrisi pada diabetes yang pertama edukasi dan mendukung pola makan sehat, padat nutrisi, dalam hal ini adalah 3J dalam ukuran porsi yang sesuai jadwal, jumlah, dan jenis. Dan ada beberapa indikator yang harus kita penuhi dalam hal ini diabetes penuhi, yaitu HbA1c atau A1C ini harus 7, dan tekanan darahnya harus di bawah 140/80, kolesterol LDL di bawah 100, trigliseridanya di bawah 150, kolesterol HDL high density lipoprotein atau kebalikannya atau lebih dikenal dengan lemak baik harus di atas 40 mg per desiliter untuk pria dan HDL di atas 50 mg per desiliter untuk wanita. Dan yang ketiganya mencapai atau mempertahankan berat badan normal atau lebih bagusnya lagi ideal. Yang keempat, menunda atau mencegah komplikasi. Ini sebenarnya secara otomatis apabila kita melakukan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 secara kontinu, disiplin, maka insya Allah 4 akan tercipta dengan sendirinya. Yang kelima, memberikan individu dengan diabetes alat yang praktis untuk perencanaan makan sehari-hari. Nah, ini saya titik fokusnya di sini. Jadi mungkin ini agak berbeda dengan materi-materi yang sebelumnya, yaitu memberikan individu diabetes alat yang praktis. Jadi kita diabetesi perlu alat-alat yang mendukung supaya kita dalam melakukan diabetes mellitus ini bisa secara kontinu, disiplin, dan ringan. Kita harus tahu dulu, apakah tubuh kita berada pada status gizi atau berat badannya normal atau ideal atau lebih. Nah, supaya untuk mengetahuinya, mungkin rekan-rekan atau ibu-ibu atau bapak-bapak
yang sekarang ini adalah banyak mengetahuinya, yaitu IMT, indeks massa tubuh. Tapi saya di sini akan memaparkan suatu rumus yang sebenarnya sudah lama, tetapi lebih mudah dihitung, dipahami, dan dipraktekkan. Berbeda dengan IMT, karena pada IMT ada hal yang perlu atau mungkin sukar dilakukan dengan perhitungan nalar kita atau otak kita, yaitu melakukan pembagian atau melakukan kuadrat. Nah, dalam hal ini perhitungan berat badan ideal menurut rumus Broca itu lebih mudah, karena tinggi badan dikurangi 100 dikali 10%, atau ada beberapa teori yang menyebutkan tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100 dikurangi 10% dari hasil tersebut. Baik, saya akan memberikan suatu perumpamaan. Apabila ibu atau bapak dengan tinggi badannya 160 dan berat badannya 70, maka kita harus mengetahuinya. Berapa sih berat badan normal atau ideal dari Anda yang tinggi badannya 160? Maka cara perhitungannya adalah 160 dikurangi 100, maka diperoleh 60. 60 dikurangi 10% dari 60, yaitu 6. Jadi 60 dikurangi 6 sama dengan 54 kilo. Maka seseorang dengan tinggi badan 160, berat badan idealnya adalah 54. Jadi bisa diketahui kalau orang tersebut berat badannya 70, boleh dikatakan overweight atau mungkin lebih dikatakan obesitas. Nah, bagaimana untuk mengetahui berat badan normalnya? Adalah berat badan ideal plus minus 10%. Plus minus 10% ini menerangkan bahwa berat badan normal ini ada berat badan normal minimal, ada berat badan normal maksimal. Maka berat badan normalnya, berat badan idealnya tadi kan 54, maka ditambah 10%. Nah, 10% ini memang masih perdebatan. Apakah menambah plus minus 6 lagi atau menambah 5,4? Nah, jadi saya lebih percaya berat badan idealnya 54, maka plus minus 5,4. Dalam hal ini dikurangi atau ditambah 5. Maka bisa diketahui bahwa berat badan normal minimalnya adalah 49. Dari mana 49? 54 dikurangi 5. Sedangkan berat badan maksimalnya adalah berat badan ideal 54 ditambah 5, artinya 59. Nah, sedangkan tadi berat badannya 70. Jadi boleh dikatakan obesitas. Kenapa obesitas? Karena ada beberapa teori lagi. Ketika berat badan maksimal diperoleh tadi adalah 59, ditambah 10%-nya lagi, itu adalah overweight. Jadi ditambah 5,9 atau ditambah 6. Jadi 5,9 ditambah 6 artinya 65. Itu antara 59 sampai 65 adalah overweight. Di atas 65 artinya obesitas. Nah, jadi bisa diketahui di sini berat badan normalnya. Tetapi Broca ini lebih tolerir apabila tinggi badannya itu apabila seorang pria dengan tinggi badan 160, maka berat badan idealnya tidak menggunakan rumus di atas. Begitu juga dengan wanita. Apabila wanita tinggi badannya di bawah 150, maka berat badan idealnya, ini ada yang salah. Berat badan idealnya adalah tinggi badan dikurang 100. Jadi apabila seorang wanita dengan tinggi badan 149, maka berat badan idealnya 49. Apabila pria dengan berat tinggi badan 159, maka berat badan idealnya adalah 59. Nah, mohon maaf, ini bukan berat badan normal, tapi berat badan ideal.
Baik, kita lanjut. Setelah kita mengetahui status berat badan kita, maka perhitungan yang banyak digunakan pada saat ini adalah menggunakan IMT, Indeks Massa Tubuh, di mana rumusnya adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter. Jadi saya mengambil contoh yang tadi. Apabila seseorang berat badannya 70 dibagi dengan tadi tinggi badannya 160 cm, maka 70 dibagi 1,6 dikuadratkan. Nah, bisa kita lihat memang agak sulit, perlu kalkulator, perlu kalkulator yang berada di HP Anda. Nah, tetapi ini lebih spesifik atau akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang rumus Broca tersebut. Kenapa? Kalau rumus Broca mungkin hanya berdasarkan hitungan-hitungan, tetapi klasifikasi IMT itu ada berat badan kurang, bahkan beberapa referensi mengatakan berat badan buruk, berat badan kurang, normal, berat badan lebih, lalu dengan resiko 23 sampai 24, ada obes 3, bahkan obes 4 atau super obes. Ini yang IMT. Baik, kita lanjutkan. Faktor-faktor yang menentukan kebutuhan kalori. Selain berat badan tadi, kebutuhan kalori basal per harinya, di mana perempuan sebesar 25 kalori per kilogram berat badan. Nah, beberapa referensi mengatakan bahwa berat badan ini berat badan apa? Karena yang diusahakan adalah pencapaian berat badan normal atau berat badan ideal, maka hitungan di sini adalah 25 dikali dengan berat badan ideal. Nah, sedangkan pria 30 kalori per kilogram berat badan. Ini akan muncul suatu perdebatan di mana seseorang yang bahasanya seorang pria dengan berat badan misalnya 80 dengan tinggi badan 160 itu kan udah tergolong obes. Nah, bagaimana orang yang katakanlah kalau kalorinya 30, kalau berat badan idealnya kan tadi 54, 30 kali 54, sedangkan kalau dia berat badannya 80 berarti 30 kali 80 berarti 2400. Nah, ada yang mengatakan masih perdebatan bagaimana seorang dengan 54 kali 30 artinya sekitar 1600. Itu kebutuhan kalorinya, sedangkan dia ada yang 2400. Memang kondisi ini masih perdebatan. Saya lebih memilih di tengah-tengah. Maksud di tengah-tengah ini karena tujuan seorang diabetesi mencapai berat badan ideal, maka adalah yang saya gunakan adalah 30 kali 54, jadi sekitar 1600. Karena itu basal metabolisme, jadi belum ditambah dengan aktivitasnya, belum dikurangi dengan umur, belum ditambah dengan hal-hal yang lain yang mungkin nantinya diperoleh kalorinya tidak hanya 1600. Itu kalau menggunakan yang 80 kali 30 maka sudah 2400 ditambah dengan aktivitas ditambah dengan yang lain, maka gula darahnya dalam hal ini penderita kencing manis atau diabetes susah untuk turun karena jumlah kalorinya yang terlalu besar. Baik, mungkin itu yang klarifikasi dari saya lebih menggunakan berat badan ideal dikali dengan 30 kalori. Nah, itu berat basal metabolisme index atau basal metabolism index atau BMI. Nah, BMI ini belum ditambah dengan hal-hal yang lain. Jadi kalau dia kondisi fisik atau aktivitas fisiknya hanya istirahat saja, tidak banyak bergerak, maka penambahannya adalah 1600 ditambah 160.
Jadi sekitar 1760 itu kebutuhannya apabila dia hanya rebahan saja atau keadaan istirahat. Kalau dia kondisinya pekerjaannya ringan seperti pegawai kantor, guru, ibu rumah tangga, ini penambahannya 20%. Ini juga sering terjadi perdebatan. Yang maksud saya di sini adalah teori. Bisa saja orang, memang saya pernah dalam tanda kutip, Anda ini ahli gizi, tahu nggak, ibu rumah tangga itu harus nyuci, harus ini, harus itu, harus ngepel, dan lain sebagainya. Jadi memang ini kalau saya lebih membalikan pertanyaan lagi kepada ibu tersebut. Saya lebih membalikan pertanyaannya adalah, ibu bagaimana ibu misalnya menggunakan aktivitasnya 20% dari misalnya 1600, 320, jadi sekitar 1900. Nah, kalau ibu menggunakan penambahan 20%, gula darah ibu bagaimana? Dia bilang, oh, gula darah saya bahkan ngedrop karena aktivitasnya yang terlalu tinggi. Artinya tidak cocok penambahan 20% tersebut. Tapi kalau misalnya ibu rumah tangga, ternyata dia segala sesuatunya dilakukan atau ada asisten rumah tangga, maka gula darahnya yang mungkin tidak akan turun-turun tersebut. Jadi kita bisa mengkoreksi sendiri, menambah atau mengurang dari teori yang kita temukan. Baik, aktivitas sedang seperti pegawai industri ringan, mahasiswa, penambahannya 30%. Apabila aktivitas berat, petani, buruh, atlet, penambahannya 40%. Dan aktivitas sangat berat seperti tukang beca, tukang gali, penambahannya 50%. Penambahan beberapa persen di sini mulai dari 10% sampai 50% sifatnya fleksibel atau disesuaikan dengan kondisi aktivitas kita sehari-hari, di-compare atau dibandingkan dengan gula darah tersebut. Jadi seseorang misalnya sudah ditambahkannya 20%, tapi kok gula darahnya tinggi saja, berarti bisa kita turunkan. Baik, kita lanjutkan. Faktor-faktor yang menentukan kebutuhan lain tadi dari segi jenis kelamin, wanita 25 kalori per kilogram berat badan ideal, laki-laki 30 kg per berat badan ideal. Lalu aktivitasnya mulai dari 10% sampai 50%. Kita lanjutkan stres metabolik. Nah, penambahan 10 sampai 30% ini tergantung dari berat ringannya stres metabolik. Apabila orang tersebut sepsis, sepsis itu infeksi yang sistemik, artinya seluruh tubuhnya infeksi sepsis. Maka biasanya penambahannya 30%. Tapi ini lebih kecenderungan digunakan di rumah sakit. Ya, boleh bilang kalau saya jarang menyampaikan penambahan stres metabolik ini. Sedangkan umur, apabila umurnya di atas 40 tahun, maka dikurangi 5% setiap 10 tahun. Jadi antara 40 sampai 59. Kalau 60 sampai 69 dikuranginya 10%. Dan apabila di atas 70 tahun dikurangi 20% lagi. Nah, ini faktor koreksi dari kalori berdasarkan umur. Sedangkan berdasarkan berat badan, penyandang DM yang gemuk kebutuhannya dikurangi 20 sampai 30%. Dan penyandang DM kurus kebutuhan kalorinya ditambah 20 sampai 30% sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan berat badan. Akan tetapi, saya boleh dikatakan tidak pernah menggunakan faktor koreksi berat badan. Kenapa?
faktor koreksi berat badan digunakan apabila kita menghitung di bagian yang pertama tersebut menggunakan berat badan aktual. Tetapi karena saya menggunakan berat badan ideal, maka tidak perlu mengurangi atau melakukan faktor koreksi berat badan. Jadi meskipun orang tersebut misalnya ahli gizi, ya memang masih perdebatan menggunakan berat badan aktual, misalnya seorang wanita dengan berat badan 70, tinggi badan 160, lalu dia 25 kali 70, maka dikurangi lagi 20%-nya gitu. Tapi karena saya menggunakan berat badan ideal, maka saya tidak menggunakan faktor koreksi berat badan. Baik, kita lanjutkan. Slide selanjutnya adalah total kalori minimal per hari. Mungkin kita agak susah menghitung. Nah, tetapi ada hal yang lebih simple, yaitu total kalori minimal per hari wanita sekitar 1.300 sampai 1.500 kalori. Sedangkan pria 1.700 sampai 2.100. Jadi ini tinggal di cross check dengan perhitungan kalori tadi, dikurangi atau ditambah dengan faktor koreksi-koreksinya. Nah, ketika kita memperoleh jumlah kalori, misalnya seorang pria 1.700, maka alat yang mudah digunakan untuk pengaturan makannya adalah menggunakan isi piringku Kemenkes. Ini memang akan menjadi perdebatan dan saya tidak mau bahasa kasarnya mengadu atau beradu dengan piring teh itu. Nah, jadi isi piringku ini ada bahasanya dibagi menjadi piring sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan yaitu makanan pokok 2/3-nya, protein hewani dan protein nabati 1/3-nya, ditambah dengan sayuran 2/3-nya sebelah kiri, dan buah-buahan 1/3-nya sebelah kiri. Dan ini telah memiliki kaidah karbohidrat berserat tinggi sekitar 45 sampai 65%. Protein 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan dengan mengurangi sumber protein yang saturated fat acid, ya kalau tidak salah, atau lebih ya agak susah, lemak jenuh. Ini adalah lemak jenuh. Jadi lemak jenuh itu seperti daging merah atau produk hewani olahan. Jadi lebih baik menggunakan yang lemak tidak jenuh. Seratnya sekitar 20 sampai 35 gram serat, bukan sayuran buah-buahan. Karena kalau dibilang beratnya sayuran, ini kisarannya 100 gram. Sedangkan lemaknya 20 sampai 25%, batasi penggunaan lemak jenuh atau lemak trans. Sedangkan natriumnya di bawah 1,5 gram dan sukrosa 5% total asupan atau sekitar 25 gram. Jadi dalam hal ini gula sebenarnya masih diperbolehkan seorang diabetesi dengan catatan di bawah 5% atau 25 gram atau sekitar 2 sendok setengah, dan itu tidak boleh digunakan untuk minuman tunggal. Maksud saya minuman tunggal itu teh manis, sirup, atau yang lainnya. Tetapi kalau misalnya seorang ibu memasak sayur kacang merah
itu ada gula merahnya, atau masak sayur sop, di mana sayur sop tersebut seorang ibu tersebut mengganti pecin dengan gula, itu masih diperbolehkan. Jadi kembali lagi, saya ulangi lagi, total kalorinya sekitar 1.300 sampai 1.500 untuk wanita, sedangkan pria 1.700 sampai 2.100, karbohidrat 45 sampai 65, protein 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan, lemaknya 20 sampai 25%, natriumnya di bawah 1,5 gram, sukrosa 5%, dan seratnya 20 sampai 35 gram. Nah, baik, pola makan dan porsi makan. Yang pertama, secara umum makan siap saji dengan kalori yang terhitung komposisinya dibagi menjadi 3 porsi besar. Makan pagi, makan siang, dan makan sore. Makan pagi sekitar 20, saya lebih kecenderungan 20 sampai 30%. Sedangkan siang 30%, sorenya 25%. Nah, kenapa saya lebih kecenderungan makan paginya lebih banyak? Karena ke depan kita akan melakukan aktivitasnya lebih banyak. Sedangkan siang ya memang pas tinggi-tingginya. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, makan pagi kenapa lebih banyak dibandingkan dengan makan sore? Mohon maaf, ini ada salahnya juga. Kita biasanya dokter atau intern, dokter penyakit dalam, meletakkan obat tersebut di pagi. Alasannya karena masih fresh, lalu dia kalau diletakkan di sore takut hipoglikeminya terjadi malam. Dan 2-3 porsi makanan ringan sekitar 10-15%. Pada kelompok tertentu, perubahan jadwal, jumlah dan jenis makanan dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Ya, jadi kalau aktivitasnya udah tinggi ya mungkin seperti itu. Dan yang ketiga, untuk penyandang DM yang mengidap penyakit lain, pola makanan harus disesuaikan dengan penyakit penyerta. Jadi misalnya dia punya hipertensi, maka natriumnya dikurangi. Kalau dia punya hiperkolesterol, kolesterolnya dikurangi. Baik, jadi untuk penyandang diabetes, apabila ada komplikasi yang berhubungan dengan penyakit penyertanya, hipertensi, ginjal, atau jantung, maka pengaturan dietnya disertakan dengan diet DM-nya tersebut. Tetap diet DM-nya tetap yang pertama. Kenapa? Karena diet DM adalah diet gizi seimbang. Jadi tetap berpedoman pada 3J-nya. Nah, jumlah karbohidrat dan gula pada darah ini berpegang sangat tergantung dari makanan yang kita makan. Jadi apabila kita makan pisang, di mana satu buah pisang, satu penukarnya adalah 50 gram, ini karbohidratnya 17 gram, maka akan dipecah menjadi glukosa. Ini perumpamaannya, glukosanya itu 3, maka masuk ke peredaran darah glukosanya 3. Ini kita membandingkan antara pisang, dalam hal ini buah-buahan, dengan roti. Apabila kita roti, karena roti ini sumber karbohidrat, satu porsi roti ini sekitar 70 gram, mengandung 43 gram karbohidrat, atau dipecahnya lagi menjadi 9. Maka masuk
glukosanya tersebut ke aliran darah jumlahnya 9. Jadi membandingkan antara jenis buah-buahan dengan sumber karbohidrat, jelas jumlah karbohidratnya sangat berbeda. Satu penukar buah-buahan untuk pisang adalah 50 gram. Sedangkan satu penukar untuk roti ini 70 gram. Tetapi meskipun selisihnya 20 gram, tapi ini mensuplai glukosanya hampir 3 kali lipat bila dibandingkan dengan dua macam bahan makanan tersebut. Jadi meskipun ada yang mengatakan bahwa pisang ini indeks glikemiknya berada di sedang, tapi jelas sumber karbohidratnya ini lebih sedikit bila dibandingkan dengan roti. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada yang lebih ilmu dari ilmu gizi yang lebih spesifiknya, yaitu karbohidrat accounting, di mana satu serving karbohidrat sama dengan 15 gram karbohidrat. Dan ini ada beberapa literatur yang mengatakan ini yang hubungannya dengan penggunaan insulin, maka 1 unit insulin itu harus sebanding dengan 15 gram karbohidrat. Jadi bagaimana kalau seseorang suntik insulinnya misalnya 10 unit, maka karbohidratnya harus 15 kali 10. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya adalah melakukan perhitungan jumlah gramasi atau satuan penukar karbohidrat dalam makanan utama atau selingan. Hitungannya adalah karbohidrat ini sekitar 45-65% total kalori. Misalnya dietnya adalah 1500 kalori dengan karbohidrat yang 900 kalori. Jadi dari 1500 kalori ini 60% karbohidratnya adalah 900 kalori, di mana 900 kalori 45-65%-nya ini sekitar 225 karbohidrat. Nah, 225 karbohidrat dibagi 15, maka 15 karbing ini. Itu jadi perhitungannya seperti itu. Maka karena 1 unit insulin membutuhkan 15, maka boleh dikatakan dengan kebutuhan kalorinya 1500 kalori, maka diperkirakan insulinnya 15 unit. Jadi misalnya sarapan 3 kali, snack pagi 1,5, makan siang 4,5, snack siang 1,5, makan malam 3, dan snack malam 1,5. Ini yang penting dalam seharinya adalah 15 karbohidrat atau lebih dikenal dengan 15 karbing. Baik, kita lanjutkan. Makanan yang mengandung karbohidrat ini hubungannya dengan penukar. Di Indonesia ini untuk lebih mudah dalam perhitungan kalori, kita membagi ada yang namanya daftar penukar bahan makanan. Daftar penukar bahan makanan ini terbagi menjadi 8 golongan, di mana golongan pertama adalah karbohidrat kompleks atau sumber karbohidrat, di mana satu penukarnya mengandung 40 gram karbohidrat. Yang keduanya sumber protein hewani, yang ketiganya sumber protein nabati, yang keempatnya sayuran, kelima buah-buahan,
setelah buah-buahan itu adalah susu, ketujuhnya sumber lemak, dan kedelapannya adalah bahan makanan yang kalorinya diabaikan. Dalam hal ini, dalam metode karbohidrat accounting lebih terfokus pada bahwa yang pertama adalah sumber karbohidrat, di mana satu penukarnya 40 gram. Yang kedua, buah-buahan, satu penukarnya mengandung 12 karbohidrat. Yang ketiganya gula pasir, madu, satu penukarnya 1 sendok makan mengandung 12 gram karbohidrat, di mana pada daftar penukar gula tersebut termasuk pada golongan buah-buahan. Baik, kita ke yang keempatnya, yang mengandung karbohidrat, susu dan olahannya, di mana satu penukarnya mengandung 10 gram karbohidrat, sedangkan protein nabati mengandung 7 gram karbohidrat, dan sayuran. Sayuran ini ada termasuk tipe A, tipe B, dan tipe C, di mana tipe A diabaikan sumber karbohidratnya, termasuk kalorinya diabaikan, seperti tomat, mentimun, jamur, lobak, dan lain-lainnya. Sedangkan yang tipe B 5 gram karbohidrat dan tipe C-nya 10 gram karbohidrat. Baik, untuk lebih mempermudahnya dalam pengaturan tersebut, maka Kemenkes menyarankan yaitu dengan gizi seimbang, dan dalam praktek sehari-hari, aplikasi sehari-harinya menggunakan isi piringku Kemenkes, di mana isi piringku Kemenkes ini seperti yang saya sebutkan di awal, tetap berkaidah pada 3J. Jadwalnya 3 kali makan dan 2-3 kali snack. Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, di mana kebutuhan pria sekitar 700-2100 kalori, sedangkan wanita 1300-1500 kalori, atau lebih spesifiknya lagi dengan menghitung kalorinya, di mana pria dikali 30, wanita dikali 25, ditambah dengan koreksi aktivitas, koreksi usia, koreksi stres metabolik, dan mungkin koreksi berat badannya. Nah, di sini di isi piringku saya lebih menekankannya kembali, dibagi menjadi 2, ada yang kiri dan kanan. Yang kanan ini 2/3-nya sumber karbohidrat, 1/3-nya sumber protein hewani dan sumber protein nabati, dan sebelah kirinya 2/3 sayuran dan 1/3-nya sebelah kiri buah-buahan. Nah, jenis sesuai dengan isi piringku, dan isi piringku ini sebagai pengganti dari 4 sehat 5 sempurna. Kenapa kita harus melakukan 3J dalam hal ini? Jadwal. Nah, beberapa penelitian lebih menunjukkan apabila seseorang makan 2 kali, maka gula darahnya itu berada peak atau puncaknya itu berada pada 2 juga. Jadi ini boleh dikatakan terfokus pada 2 waktu. Apabila dia makan 6 kali, maksudnya di sini 3 kali makan dengan 2-3 kali snack, gula darahnya lebih landai. Dengan catatan jumlah kalorinya tetap harus sesuai yang telah ditentukan. Jadi baik 2 kali makan ataupun 6 kali makan, tetap jumlah kalorinya sama. Misalnya seorang pria dengan 1700 kalori, 6 kali makan itu 1700 kalori juga, dengan 2 kali makan 1700 kalori juga. Boleh dikatakan di sini porsi kecil tapi sering. Tuh. Nah,
Indeks glikemik ini adalah respon glukosa terhadap makanan dibandingkan terhadap glukosa murni. Jadi ada yang mengatakan bahwa indeks glikemik ini adalah respon kenaikan gula darah terhadap makanan yang dikonsumsinya. Fakta menunjukkan bahwa kontrol glikemik yang optimal dan akan menghasilkan perbaikan sensitivitas insulin, profil lipid, serta tekanan darah, akan membantu mengurangi resiko komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular pada diabetes itu. Jadi boleh saya kalau dalam penyuluhan, apabila seorang yang mengkonsumsi makanan indeks glikemiknya tinggi, maka kenaikan gula darahnya cepat. Itu seperti hantaman atau pukulan ke tembok secara keras, maka temboknya akan cepat rusak. Tetapi kalau kita mengkonsumsi makanan dengan nilai indeks glikemiknya sedang atau rendah, maka hantaman atau kenaikan, dalam hal ini kenaikan gula darahnya juga tidak terlalu keras. Jadi dengan kata lain, hantaman terhadap tembok tidak terlalu keras juga. Ini lebih membuktikan bahwa kalau tembok dihantam dengan keras, maka akan cepat rusak. Dan apabila hantamannya sedang atau ringan, tembok tersebut tidak akan cepat rusak. Hal tersebut sama terhadap organ tubuh kita, mulai dari jantung, ginjal, mata, ataupun saraf. Dalam hal ini bisa juga terhadap saraf di mata ataupun di kaki. Itu pemisalan kenapa indeks glikemik ini berpengaruh atau mengurangi resiko komplikasi. Nah, dalam teorinya, indeks glikemik ini terbagi menjadi 3. Ada high GI, kalau di Indonesianya indeks glikemik high GI ini di atas 70, sedangkan medium GI antara 55 sampai 69, dan low GI di bawah 54. Dan lebih terfokusnya lagi, kalau saya lebih mengatakan kalau high GI itu sumber karbohidrat seperti roti, mie, gula yang tertinggi, sedangkan medium GI ini seperti kacang-kacangan, buah, dan low GI sayuran. Nah, sebagai materi penutupnya juga, saya memperkenalkan atau sering ada pertanyaan bagaimana penggunaan gula pemanis, di mana gula pemanis ini terbagi menjadi 3. Pemanis nutritif seperti glukosa, fruktosa, laktosa, isomaltosa yang mengandung energi dan dapat mempengaruhi kadar gula darah, atau lebih bahasa sehari-harinya seperti gula pasir, gula merah, gula jawa. Sedangkan pemanis nutritif mengandung energi namun tidak dapat mempengaruhi kadar glukosa darah seperti sorbitol, mannitol, xylitol, dan maltitol. Sedangkan ini jarang sekali digunakan sebagai sweeteners. Lebih banyak sweeteners tersebut atau pemanis buatan yang non-nutritif, tidak mengandung energi dan dapat mempengaruhi tidak dapat mempengaruhi kadar glukosa darah seperti sakarin, siklamat, aspartam. Aspartam memiliki kelemahan tidak tahan panas. Sukralos ini memiliki kelebihan tahan terhadap panas, tetapi ada yang lemah dari sukralos ini, yaitu nilai acceptable daily intake-nya. Dan yang terakhir yang banyak beredar adalah gula stevia, di mana gula stevia ini lebih alami. Nah, selain sweeteners juga
saya lebih terfokus kepada acceptable daily intake, di mana asupan harian yang dapat diterima atau lebih dikenal dengan ADI adalah ukuran jumlah yang diperbolehkan dikonsumsi terutama sweetener tersebut, seperti sweetener asulfam potasium. Ini acceptable daily intake-nya 15 mg per kilogram berat badan, dan ini 200 kali lipat tingkat kemanisannya dari gula. Aspartam 50 mg per kilogram berat badan, tingkat kemanisannya 160 sampai 200 kali dari gula. Neotam ini jarang di kita, sakarin ada juga, dan yang banyak lagi bersaing di pasaran antara stevia dengan sukralos. Cuma kedua-duanya memiliki kelemahan yang kurang. Jadi mindset seseorang diabetes atau kita, mindsetnya itu adalah satu gula itu 1 sendok makan. Tetapi karena acceptable daily intake yang stevia dan sukralos hanya mengatakan 5 mg per kilogram berat badan. Atau bahkan pernah saya bahasanya nanya ke yang punya 2 produk tersebut, mereka tidak mengatakan 5 mg per kilogram berat badan, tapi lebih kecenderungan mengatakan 15 mg per kilogram berat badan. Itu mungkin terserah dari mereka. Mungkin teori yang mereka peroleh berbeda. Jadi yang banyak terjadi di pasaran sekarang adalah stevia. Melebih digembor-gemborkannya stevia ini karena berasal dari alami. Sedangkan sukralos digembor-gemborkannya adalah tahan terhadap panas. Nah, bagaimana dengan Anda tinggal memilih mana yang cocok untuk Anda? Karena kembali lagi, tes pada stevia dan sukralos ini memiliki rasa yang berbeda dan sifatnya subjektif. Baik, makanan pokok yang serat tinggi dengan indeks glikemik yang rendah akan memiliki rasa kenyang yang lebih lama. Dalam hal ini adalah serat. Meskipun secara teori serat ini terbagi menjadi 2, ada serat yang larut di dalam air dan serat yang tidak larut di dalam air. Tetapi bagi masyarakat umum, saya tidak membedakan antara kedua serat tersebut. Nah, ini fungsi serat tersebut saya bahas satu video khusus, yaitu peranan serat dalam pengendalian gula darah pada diabetes. Bisa dilihat rekan-rekan atau ibu-ibu bapak-bapak di channel YouTube Gizi Des. Jadi ini hanya teori saja bahwa serat ini terbagi menjadi 2, soluble fiber dan insoluble fiber. Di mana soluble fiber ini pektin, gum, mucilage, inulin. Sedangkan insoluble fiber selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Tetapi pada praktek sehari-harinya tetap kita menggunakan isi piringku, di mana serat ini memegang peranan penting dan jumlahnya setengah dari makanan yang kita makan berdasarkan isi piringku, yaitu bagian sebelah kiri, di mana 2/3-nya adalah sayuran dan 1/3 sebelah kirinya adalah buah-buahan. Kenapa serat ini penting? Karena dia memiliki fungsi memberi massa di lambung lebih lama, mengurangi atau menghalangi proses penyerapan karbohidrat
diusus lebih lama juga. Hal ini mengakibatkan kalau memberi masa di lambung lebih lama, orang tersebut akan tahan lapar lebih lama. Sedangkan di usus, kenaikan gula darah yang disebabkan oleh asupannya karbohidrat ini bisa ditahan oleh adanya serat tersebut. Maka kesimpulan dari materi yang pertama dengan yang kedua, DM merupakan salah satu faktor risiko utama mortalitas dan keparahan pada penyakit COVID-19 atau COVID-19. Status gizi ini terutama pada pasien diabetes memegang peranan penting pada kejadian infeksi pada COVID-19. Ini dibahas yang kesimpulan pertama dan kedua ini dibahas pada bagian pertama. Sedangkan memasuki era new normal selama pandemi COVID-19 merupakan hal yang penting menjaga asupan diet yang adekuat, seimbang, dan sehat terutama bagi diabetesi untuk menjaga kondisi imunitas tetap baik dan menghindari terjangkitnya infeksi COVID-19. Dalam hal ini, penerapan gizi seimbang isi piringku Kemenkes. Mungkin itu saja materi mengenai peranan diet DM pada masa new era new normal COVID-19. Apabila rekan-rekan atau ibu-ibu bapak-bapak kepingin konsultasi interaktif, silahkan bisa melalui media Zoom setelah video ini. Nah, ini ada nomor ID-nya dan passwordnya. Baik, itulah materi mengenai pengaturan diet pada masa pandemi COVID-19 new normal. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.